Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Seniwati dalam mata kuliah Desain Pembelajaran PAI berbasis digital. Saya akan menjelaskan tentang materi sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Fikih kelas 7 semester pertama. Saya akan menjelaskan tentang taharah, macam-macam najis dan cara bersucinya, macam-macam hadas dan cara bersucinya, alat-alat bersuci dan macam-macam air. Pertama, pengertian taharah. Taharah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Dalil tentang taharah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 dan hadis Nabi, hadis riwayat Muslim. Kedua, pengertian najis dan hadas. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah ialah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, suatu yang tidak terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Macam-macam najis dan tata cara taharahnya. Jenis-jenis najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, muhafafah, yaitu najis ringan. Yang kedua, mutawasitah, najis pertengahan ataupun najis sedang. Yang ketiga, mughalazah, yaitu najis berat. Pengertian najis mukhafafah. Najis mukhafafah maupun najis ringan yaitu air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan hanya minum susu ibunya saja. Cara mensucikan najis mukhafafah. Pertama, lapkan najis dengan kain kering. Kedua, renjiskan air mutlak ke atasnya. Terakhir, dilap sehingga kering. Kedua, najis mutawasitah. Najis mutawasitah ialah najis pertengahan ataupun disebut juga dengan najis sedang. Contoh dari najis mutawasitah yaitu darah, najis, arak, bangkai, dan nanah. Najis mutawasitah terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah adalah najis yang berwujud yakni tampak dilihat seperti kotoran hewan. Yang kedua, najis hukmiyah yaitu najis yang tidak kelihatan bendanya seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Cara mensucikan najis ainiyah adalah dengan cara membuang dan menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Cara mensucikan najis hukmiyah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Najis mughalazah yaitu najis berat seperti anjing dan babi serta keturunannya. Segala perkara yang ada hubungannya dengan kedua-dua binatang tersebut seperti tahi, air kencing, peluh, lemak, dan seumpamanya. Ini termasuk juga anak yang lahir dari salah satu daripadanya. Cara mensucikan najis mughalazah. Contohnya babi atau anjing, hilangkan dulu najis ainiyahnya, wujud, bau, rasa, warna. Kemudian dibasuh air sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dicampur debu. Macam-macam hadas dan cara bersuci. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil
Yang pertama, karena keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Kedua, karena hilang akal. Yang ketiga, karena persentuhan kulit dengan lawan jenis tanpa ada kain penghalang. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Cara bersuci hadas kecil cukup dengan wudhu. Hadas besar yaitu pertama, bersetubuh. Yang kedua, keluar air mani karena mimpi atau yang lain. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Yang keenam, melahirkan anak. Cara bersuci hadas besar dengan mandi wajib. Alat-alat bersuci dan macam-macam air. Alat bersuci yang pertama, tanah atau debu. Yang kedua, batu. Yang ketiga, air. Macam-macam air yang pertama, air mutlak atau air mutahhir, air yang masih asli dan tidak terkena najis. Air ini hukumnya suci dan dapat mensucikan, contohnya air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju atau es, air embun, dan air dari mata air. Yang kedua, air makruh atau air musyammas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium yang berkarat. Air ini hukumnya makruh karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Yang ketiga, air tahir gairu mutahhir, hukumnya suci tapi tidak dapat untuk mensucikan. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama, air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, contohnya air kopi, teh. Yang kedua, air buahan atau air di dalam pohon, contohnya pohon bambu dan pohon pisang. Yang keempat, air mustakmal, yaitu air suci sedikit yang kurang dari 2 kula dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, ataupun air suci yang cukup 2 kula yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Yang terakhir, air mutanajis atau air bernajis, yaitu tadinya suci kurang 2 kula tetapi karena najis dan telah berubah sifatnya, air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum. Untuk penjelasan tata cara bersuci, kita simak video berikut ini ya teman-teman. Baca basmalah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Sayangku, kemarilah, tuh gemes deh. Ternyata aku mimpi basah. Aku harus segera berwudu dan sholat keburu telat. Tunggu dulu. Apaan? Aku buru-buru nih. Iya, tapi kamu harus mandi besar dulu. Mandi besar? Kenapa? Ya supaya suci dari hadas besar. Hadas besar? Benar. Hadas besar itu bisa terjadi pada laki-laki dan wanita apabila berhubungan intim, lalu ketika keluar sperma atau mani, dan ketika meninggal dunia. Hubungan intimnya harus keluar sperma apa tidak? Tidak harus. Pokoknya sudah berhubungan intim, maka dia wajib mandi. Lalu keluar sperma itu harus disengaja atau tidak? Sama saja. Mau itu disengaja atau tidak disengaja, sama-sama wajib mandi. Terus orang meninggal kok wajib mandi? Emang bisa? Gini nih, yang bikin emosi, yang mandiin ya orang yang masih hidup. Iya, lanjut. Oke, kemudian hadas besar juga bisa terjadi hanya pada wanita saja apabila datang bulan atau haid, kemudian keluar darah nifas, dan juga melahirkan. Terus cara mandinya bagaimana? Cara simpelnya cukup membaca niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Bersamaan itu membasuh seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau ada yang simpel berarti ada yang ribet ya. Bukan ribet, tapi dengan menerapkan adab dan kesunahan dalam pelaksanaannya. Oke, bagaimana itu? Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel. Ketiga, ambillah wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat baru mandi besar. Mulailah dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut. Gunakan jari untuk menyela rambut agar air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram utamakan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri, dan masing-masing disiram 3 kali. Gimana? Mudah kan? Oke, siap. Ya udah, aku mandi dulu biar suci. Nah, gitu dong, cakep. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena junub,
Maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga rata. Setelah selesai, beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kaki. Hei, kamu udah tahu belum tata cara tayamum? Kalau gitu, yuk belajar bareng aku. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, menepukkan kedua tangan ke debu yang suci. Yang ketiga, menepuk tangan dan meniupnya. Yang keempat, mengusap wajah. Yang kelima, mengusap tangan dari ujung jari-jari sampai siku. Yang terakhir, lalu sholat. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama jid'un fil hasya taraha wa hina manza habadrullah gisya Fungsi taharah dalam kehidupan yang pertama menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, yang kedua menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah, yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah, yang keempat menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Demikianlah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.